Apa yang didapat dari gelar perkara khusus kasus laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo? Apakah proses ini memperjelas bukti tudingan yang dimiliki Roy Suryo CS atau justru sebaliknya? Dan bagaimana gelar perkara khusus akan mempengaruhi kelanjutan penanganan perkara? Kita ulas sore ini dengan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, dan ada juga pengacara Pak Jokowi, Rifai Kusumanegara di studio. Selamat sore semuanya. Sore Mbak semuanya. Ada juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat petang. Selamat petang Mbak, selamat petang Mas Rudi. Ya. Saya ke Mas Roy dulu ya. Mas Roy, gelar perkara khususnya dikabulin, ijazahnya juga ditunjukin akhirnya. Anda mendapatkan fakta yang menguatkan tudingan Anda atau justru melemahkan? Sangat menguatkan. Karena makin banyak kebohongan yang terbongkar. Biar Pak Rifai ketawa dulu. Ya. Yang pertama adalah kebohongan Jokowi. Ya, ketika dia ditanya, Anda melaporkan apa? Oh, saya nggak melaporkan apa, yang saya laporkan cuma peristiwa. Kemarin selain yang disebut-sebut so call itu ijazah, yang maunya itu disebut ijazah, itu kita juga ditunjukkan juga LP, laporan polisi. Dan ternyata laporan polisi semenjak Jokowi tanggal 30 April itu udah jelas ada 6 pasal. Jadi selama ini terima kasih Pak Polisi yang kemudian bukan dari kami pasal 32, 36. Itu terbukti pasal itu dari Jokowi. Jadi sangat jahatnya dia menuduh dengan pasal 32, 35. Kemudian yang paling penting adalah apa? Ditunjukkan, betul. Ditunjukkan tuh ya kayak dulu ketika misalnya ada keluarganya Jokowi waktu itu bahwa ini adiknya Iriana waktu itu bahwa ya hanya ditunjukkan gitu saja. Jadi kami itu jangankan memeriksa ya. Jadi ingat ya, bukan diperiksa. Kami hanya disuruh melihat. Karena untuk megang saja nggak boleh. Karena misalnya untuk melihat kertasnya ya, kita ngintip kertasnya itu benar nggak kertas tebal atau enggak itu nggak bisa. Jadi itu tetap ada di dalam map dan kemudian dari situ saja. Tapi saya dan Dr. Rismon sudah punya satu kesimpulan bahwa itu tetap 99,9% palsu. Oke sebentar, kalau Pak Rifai gimana? 99,99% palsu udah ditunjukin. Oke, saya komentarin dulu tentang LP ya. Jadi ini isu yang baru dibangun Mas Suryo nih. Jadi publik bisa mengikuti media sejak awal kami sudah menyatakan laporan kami adalah 310, 311, 32 dan 35 ITE. Jadi ini sesuatu yang sudah kita jelaskan berkali-kali, semua orang tahu, lalu sekarang dibangun isu baru seolah-olah kami tidak pernah menyatakan itu. Silakan dicek di media. Ya, jadi kalau soal laporan clear, memang 32, 35 kami laporkan. Kenapa? Karena Pak Jokowi sendiri terheran-heran ada sekelompok orang melakukan atraksi IT, lalu menyatakan ijazah yang diyakininya asli menjadi palsu. Ini kan perlu dipertanggungjawabkan penggunaan IT ini. Gitu ya. Sesuatu yang asli menjadi palsu ini kan hebat sekali. Karena kita yakin kemajuan teknologi harusnya tidak untuk memutarbalikkan kebenaran. Karena itu kita minta diuji, diperiksa oleh penyidik. Dan pasalnya ada di 32 dan 35. Jadi ini sesuatu yang hanya isu baru yang dibangun. Kedua soal ijazah, kembali lagi. Sebenarnya kami sudah menduga ya, ditunjukkan pun pasti ribut lah gitu. Jadi nggak ada manfaatnya juga. Cuma kemarin karena Pak Direskrim mengambil kebijakan untuk menunjukkan ya kita oke-oke aja. Karena kita nggak takut kok. Sudah diperiksa lapor juga itu barang asli ya. Dan yang menarik satu, minggu lalu Mas Suryo di tempat ini juga menyatakan bahwa ijazah itu harus ada watermark dan emboss. Nyatanya barang itu ada. Jelas terlihat ya. Nggak bisa dilihat. Ada. Nah itu kembali lagi semua orang melihat itu kok. Kemarin semua yang keluar dari ruang gelap juga diwawancara mereka melihat itu. Nah sekarang disangkal oleh beliau. Kembali lagi, jadi sebenarnya kita niatnya baik, penunjukan, tapi kembali lagi kalau itikadnya buruk, ini selalu diputar balik, dibangun isu baru. Sehingga kalau buat kami adalah sudah tidak perlu lama-lama lagi, ajukan ke sidang, lakukan persidangan, semua terbuka, publik bisa melihat gitu ya. Tapi berarti maksudnya gelar perkara khusus kemarin tidak menguntungkan dari kubu Pak Rifai? Buat kami sih nggak ada persoalan, karena juga yang dilempar bukan isu yang menarik, contoh Mbak. Tahu-tahu mengajukan 3 ahli. Ya, buat apa didengar? Ajukan saja, diperiksakan, sudah dikasih haknya oleh penyidik. Silakan didengar. Ini menerangkan. Lalu kedua, membawa-bawa perkara di Mabes, membawa-bawa LP yang nggak diterima. Itu kan bukan konteks yang dibahas di situ gitu ya. Nggak ada ahli yang berani. Saya tadi melihat apa yang disampaikan itu bukan persoalan, bahkan ini hanya sekedar melambat-lambat, menunda-nunda penyidikan soalnya minta gelar gitu ya. Sehingga kemarin pun juga saya bilang ya sudah, kita sudah mengarah semua, ijazah sudah tunjukkan. Cara paling baik adalah selesaikan agar ada kepastian hukum. Oke. Kalau gitu tapi ini dibilang menunda-nunda loh. Enggak menunda. Ini jelas bahwa dengan melihat kemarin ya, saya ini tukang potret tuh bukan hanya dari tahun ini saja ya. Sudah semenjak, ya ini saya tunjukkan aja lah. Nih ya, sudah sejak tahun 95. Saya itu juara 1 fotografer nasional pada saat itu untuk ini menterinya waktu itu masih Pak Yub Afe. Jadi saya bisa tahu foto itu asli dicetak dari kertas warna atau foto itu reprinting lagi, dicetak ulang. Meski hanya melihat saja? Oh iya, kalau itu kelihatan lah. Caranya apa? Kertas foto yang itu disebut pas foto itu terlalu kontras.
Dan kalau untuk 40 tahun usianya, karena ini kan disebut ijazah ini konon kan, itu kan disebut-sebut ijazah ini kan ini bukan ijazah yang kemarin ya, ini yang diupload oleh si Dian Sandi kemudian dikoreksi, dipalsukan lagi oleh Andi Aswan ya. Tapi kira-kira fotonya saja itu sangat kontras kemarin. Foto yang sangat kontras itu tidak bisa dihasilkan dengan apalagi dengan kualitas sudah 40 tahun lebih. Foto dari coba lihat ijazah-ijazah yang lain, teman-teman yang lain, itu pasti sudah memudar karena kemis, karena kualitas kimia. Kalau foto yang tidak memudar itu berarti cetakan baru, itu satu. Yang kedua adalah juga tetap ada yang namanya garis ini. Ya, garis ini yang palsu juga ada nih yang diupload oleh Dian Sandi dan Andi Hasan Tual. Ini garis ini nggak mungkin tuh sebuah ijazah asli. Karena itu adalah printing, reprinting, sekali lagi reprinting. Okay. Dan logo ini harusnya emas. Kalau orang UGM asli tahu logo ini harusnya warna emas dan kalau sudah berusia di atas 10-15 tahun, lihat semua ijazah rata-rata kemudian blobor. Blobor itu artinya koyak gitu ya, atau melebar. Ini enggak kemarin. Anda melihat ada kejanggalan di situ. Kalau gitu kita ke Prof Hipnu dulu. Prof Hipnu, tapi sebenarnya ketika gelar perkara khusus itu dilakukan, kemudian ijazahnya ditunjukkan kepada tersangka dan juga kubu dari pengacara, maknanya apa? Seberapa signifikan ini untuk membantu kasus? Ya, gelar perkara itu kan sebetulnya untuk memastikan suatu perkara itu berjalan sesuai dengan koridor hukum. Memastikan bahwa bukti itu bernilai dalam suatu nanti pembuktian. Memastikan tentang lokus deliktinya. Memastikan tentang tempus deliktinya. Semua memastikan sebelum dibangun suatu persidangan. Kan gitu Mbak. Oleh karena itu sebagai bentuk ijazah itu juga dipastikan ada. Itu yang dilakukan kalau dalam perspektif polisi yang nanti dalam penuntut umum itu memang perspektif beliau kan gitu kan, perspektif yang membuktikan nanti dalam suatu persidangan lah. Mas Roy juga perspektif yang berbeda. Ini suatu sampai kiamat tidak ketemu ini Mas, nggak ketemu lah, ketemunya nanti di persidangan. Disitulah nanti sebagai bentuk persiapan apa yang dilakukan oleh Polda Metro yang kemudian melimpahkan pada penuntut umum itu mempunyai kualifikasi nilai atau tidak kan itu. Yang sementara ini pasti diyakini mempunyai nilai. Tapi apakah itu nanti betul atau tidak pembuktian di persidangan. Disitulah yang pasal 311 Mas Roy Suryo mau tidak mau harus diberikan kesempatan untuk membuktikan ijazah yang dipelitikan seperti apa. Karena ini berkait dengan alam fitnah kan itu loh. Fitnah itu berkait dengan sesuatu yang tidak betul. Yang tidak betulnya di mana? Mudah-mudahan nanti di dalam pembuktian itu ada suatu egaliter. Karena ini pembuktian forensik yang kita orang hukum tidak tahu. Forensik itu adalah ilmu pengetahuan untuk membantu membuktikan. Nah, disitulah nanti hakim harus melihat suatu luas tentang antara bukti satu, bukti yang lain, antara satu-satu dengan yang lain. Disitulah nanti suatu persidangan akan terlihat seperti yang kita harapkan. Kalau ke persidangan, berarti kan bukti yang dikantongi polisi juga sudah cukup. Kalau dari Pak Rifai sudah cukup apa belum? Siap apa enggak kalau dibawa ke pengadilan? Tapi sebentar dulu Pak Rifai. Kita akan lanjut lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas TV. Kami ada Mas Roy Suryo, Pak Rifai, dan Prof Hipnu di Kompas Petang. Saya lanjut lagi ke Pak Rifai. Pak Rifai, tadi kalau kata Prof Hipnu, ini udah gelar perkara khusus, narasinya nggak akan beres-beres. Nah kalau dari Anda gimana? Ini akan mendorong cepet-cepet aja deh ke pengadilan apa gimana? Menurut saya biar ada kepastian dan diselesaikan di forum yang tepat ya ke pengadilan. Karena kembali lagi kalau ini terus dibiarkan ya isunya loncat-loncat terus. Kita ingat di awal, Mas Suryo kan mempersoalkan tanda tangan rektor diduga palsu, jenis huruf, bahkan itu punya Dulmatno. Sekarang isu ini udah hilang, berubah terus berganti-ganti. Kemarin isunya ada emboss, ya ada lagi apa namanya watermark, sudah ada, ternyata loncat lagi makin sekarang kan? Ketajaman foto gitu ya. Jadi Pak Roy seolah-olah ilmu segala apa ahli segalanya. Tapi kan kembali kalau diikuti terus kan nggak selesai, Pak. Tapi kalau menuju sampai pengadilan masih mendorong. Poslapor sudah bekerja profesional. Ini ijazah ini dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya. Apalagi skripsi itu sudah dibandingkan juga dengan fakultas-fakultas lain. Jadi biarlah ini semua justru dibuka nanti oleh jaksa. Apa saja alat bukti yang dimiliki, bagaimana administrasi pemerintahan Pak Jokowi ya. Karena kami yakini kebenaran adalah kebenaran dan tidak bisa diputar balik dengan rekayasa IT maupun narasi yang dibangun di era post-truth. Tapi akan masih mendorong, ini kan ini status tersangka tapi masih belum tahan. Akan masih mendorong ke arah sana nggak? Oh kalau Pak Jokowi nggak penting soal upaya paksa ya. Artinya kalau kami lebih penting adalah agar soal apa namanya ijazah ini clean and clear ya. Kalau istilah beliau loud and clear ya. Kedua nama baik Pak Jokowi dipilihkan. Nah kalau Mas Roy gimana? Kalau kata Prof Hipnu nggak akan beres-beres meskipun udah gelar. Iya harus beres. Yang jelas apa? Bukan kalau Pak Rifai mengatakan bergeser. Enggak bergeser. Semua tetap sama konsisten. Bahkan makin jelas kebohongannya.
ya udah jelas kemarin terungkap lagi pas fotonya ya gitu. Dan kemudian kalau orang mengatakan itu emboss kelihatan, enggak, emboss harus diperiksa dengan misalnya diperiksa apakah dia benar-benar emboss. Karena gini, kita sekarang sering lihat ada wallpaper misalnya, ada tegel, itu kelihatannya emboss, tapi ternyata setelah dipegang dia rata. Itu karena apa? Karena permainan grafis. Nah itu kemarin juga bisa hanya permainan yakin grafis. di pengadilan nanti akan bisa dibuktikan kalau... Harus dibuktikan karena misalnya nanti harus kita boleh benar-benar memegang, merasakan, kemudian juga menerang dan harus bisa membalik. Kalau dibalik nanti akan kelihatan. Nah ini apakah logo emasnya itu blobor atau enggak? Dan ada satu lagi, saya memang tidak semua saya buka. Karena kalau saya buka semua, nanti semua diikutin. Dulu juga mungkin belum ada tuh watermark, belum ada embossnya. Terus begitu kita ngomong watermark emboss, tambahin. Belum ngomong ini, tambahin. Gitu lah. Jadi sebenarnya kita tahu lah semuanya. Karena apa? Karena yang ada di KPU itu kan nggak ada semuanya. Embossnya nggak ada, watermarknya nggak ada semua. Tambahin masih sedikit-sedikit katanya Pak Rifai. Benar nggak? Kan? Ya, masyarakat juga tahu lah. Ini kan fitnah nih kayak begini-gini ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ini sudah disita sejak pertengahan tahun dan ada izin pengadilan. Ini juga menarik. Bagaimana mungkin tahu-tahu ini ditambah-tambah hanya gara-gara minggu kemarin beliau bicara itu. Ya mungkin teman-teman polisi bisa tahu sendiri lah. Mereka yang nyimpan ini menyita. Justru ini, soal disita ini menarik polisi Pak. Merekayasa nih. Disita tanggal 23 Juli. Tapi Oktober ada orang namanya Budiari. Ya itu bilang di Solo. Saya lihat barusan ditunjukkan. Katanya Juli disita. Kok Oktober barusan ditunjukkan? Itu kan bohong banget tuh Budiari sama Damanik. Terus kemudian tanggal 23 November dan 19 November di salah satu TV lain, orang namanya Andi Aswan dengan kebohongannya menunjukkan saya barusan scan ijazah asli. Lah kalau barusan scan tuh berarti sebelum nggak mungkin sebelum Juli kan? Karena berarti apa? Kemarin saya tanya polisi, apakah dari tanggal 23 Juli itu segel dibuka dan diberikan kepada orang lain? Enggak. Nah berarti kalau tidak, berarti banyak orang berbohong juga. Jadi ini kan makin muncul kebohongan-kebohongan baru yang terjadi. Dan saya berterima kasih sekali terhadap Polda Metro Jaya, terhadap KIP dan semua. Karena semua akan terbongkar dan semua akan dibongkar. Dan memang sebelum disidang nanti orang juga udah tahu kok ujungnya apa. Karena ujungnya ijazahnya tetap palsu. Nah, kalau gitu Prof Hipnu tapi menjelaskan tahapannya ketika sudah gelar perkara khusus menuju ke persidangan. Seberapa jauh lagi sebenarnya tahapannya? Apalagi yang masih harus dilakukan polisi sebelum nyampe persidangan? Ya, ini kan sebetulnya kan pembuktian itu sebagai bukti tambahan atas 311 fitnah tadi, Mbak. Ya. Tapi 311 ini kan terkait suatu tindak pidana pencemaran baik, kemudian upload IT, kemudian dan sebagainya, rentetannya kan seperti itu. Tadi subjek awalnya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini nanti tantangan yang paling berat adalah majelis hakim melihat sejauh mana tentang digital forensik yang dibuktikan pada kedua pihak. Karena ini ilmu-ilmu lain. Hakim sarjana hukum, jaksa sarjana hukum, penuntut umum sarjana hukum. Sedangkan ini adalah ahli digital yang bisa mempercayakan. Maka dalam konteks hukum sebagai keterangan ahli forensik itu nanti keterangannya bebas. Bisa dipakai, bisa tidak oleh hakim. Sepanjang hakim melihat sebagai bentuk apa yang terjadi. Apalagi nanti dalam KUHP baru, nah ini yang menarik, adalah ada pengamatan hakim. Pengamatan hakim yang luas dari pembuktian yang awal sampai pembuktian sekarang diberikan keleluasaan. Kalau dulu kan petunjuk. Ya. Dengan demikian tantangan seperti ini akan melihat mana yang benar. Itulah nanti akan dilihat dalam konteks KUHP baru sebagai pengamatan hakim dari sejarah panjang proses pembuktian sampai di dalam proses pembuktian di persidangan yang menggunakan ahli forensik. Di situ tantangan yang paling cukup menjadikan perhatian kita. Sudah ada 22 ahli. Ya. Sudah ada 22 ahli. Nah, tapi kita ke Mas Roy dulu ya. Mas Roy, nah menuju ke pengadilan nantinya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda siapkan, pede enggak apa yang Anda tudingkan akan terbukti justru di pengadilan? Sangat pede, karena kemarin pun kita mengajak sudah 3 ahli. Ya kemarin ada ahli yang sangat profesional dan sangat pengalamannya Prof. Tono Saksono. Ada satu ahli Dr. Ridho Riwadi. Kemudian ada juga Dr. Ridho Rahmadi. Kemudian ada ahli pidana, yang ahli pidana bahkan berkonsultasi dengan sangat bagus kemarin dengan Pak Dileskrim dengan Pak Propam ya, bukan Pak Propam, Wasidik ya. Kemudian bahkan mengakui nanti kalau ada berarti ada beberapa prosedur yang salah yang itu harus dipenuhi. Terus kemudian beliau perintah penyidik coba cek dulu langkah-langkahnya udah betul atau belum. Nah jadi dari situ udah kelihatan kalau kemarin tuh banyak sekali
proses-proses yang tidak tepat. Dan kemarin dengan ada 3 ahli itu aja, dan bahkan kita nunggu kemarin. Katanya ada ahli IT juga yang mau dihadirkan oleh pihak sebelah ya, pihak Pak Rifai. Kita tunggu dari awal sampai akhir nggak muncul tuh hidungnya itu yang namanya Joshua Sinatila. Nggak muncul-muncul kenapa Pak Rifai? Dua kali sudah didengar oleh penyidik, 22 Nggak berani orang. tampil dia. Nggak perlu dimunculkan, nanti bisa disidang. Karena begini, Ya, karena barang bukti itu kalau ditunjukkan di awal-awal justru bisa menjadi merintangi penyidikan. Ya, makanya mungkin Prof. Rino bisa meluruskan nih bahwa ada barang bukti yang bisa ditunjukkan ke tersangka, ada barang bukti yang nanti di persidangan. Misalnya kalau hasil kejahatan betul dikonfirmasi, tapi alat bukti lain nanti di sidang. Nah, nggak berani nih nutupi kebenaran ini. CCTV video itu nanti di ujung saja. Nanti baru diperdengarkan di waktu yang tepat. Justru kalau semua ditunjuk-tunjukkan, mulai membangun alibi-alibi, mulai pembelaan-pembelaan secara tidak tepat gitu ya. Ya kembali lagi ini memang aturan sidang seperti itu. Dan kita kalau saya sih kembali lagi, kita dorong ke persidangan segera. Publik menilai secara terbuka. Ahli forensik akan membahas terkait dengan apakah rekayasa IT yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ini benar adanya, apakah betul aplikasi itu bisa menyatakan ijazah Jokowi menjadi punya Nurtanto, itu kan harus dipertanggungjawabkan kan gitu kan. Ini menarik soalnya, ilmu baru nih. Harus. Rubah langsung, sebenarnya Pak Nurtanto sendiri sudah didengar keterangannya. Menyatakan itu bukan jasa saya gitu ya. Oke, tapi kalau melihat dari memang bukan di saya, tidak mendahului, monggo nanti kita lihat ke sana. Tapi kalau melihat penyidikan sudah dilakukan sejauh ini, Anda meyakini proses yang dilakukan polisi akan bisa menguntungkan Anda juga? Membuktikan. Saya sudah lihat mereka sudah bekerja sangat profesional ya, dengan saksi di atas 100, bukti surat sampai dengan 700, ahli 22, menurut saya sudah cukup ya. Sekarang ini hanya tinggal memberikan kesempatan tersangka mengajukan ahli-ahlinya. Kenapa? Nanti semuanya akan dihadirkan di sidang, didengar oleh para hakim, didengar oleh masyarakat, dan nanti hakim mengambil keputusan. Masyarakat bisa tahu kan, ribet banget untuk satu ijazah palsu saja. Dua-duanya pede. Mas Roy juga masih pede berarti ya? Sangat pede kalau memang benar ya, cukup satu ahli, satu bukti, satu barang, sudah. Ini kan sampai ratusan. Ini kan menunjukkan kalau mereka itu nggak pede menghasilkan itu. Kalau nggak kan cukup, ngapain ada seratusan? Dalam hukum minimal bukti. Melakukan apa ya? Melakukan penganiayaan justru, atau melakukan orang-orang justru harus menyerahkan orang-orang yang nggak salah ini. Kemudian harus disita ijazahnya, disita skripsinya. Ini kan orang satu ini kan memang bikin susah rakyat ya. Udahlah, udah jadi presiden bikin susah, udah pensiun aja bikin susah rakyat ini satu. Tapi berarti kalau penyidikan polisi juga Anda yakin akan bisa mendukung? Ya, makanya masyarakat harus mengawasi bagaimana polisi ini kemudian bertindak baik, dan ada komisi untuk percepatan reformasi kepolisian. Silakan Anda bekerja, tertibkan kalau memang langkah-langkahnya ada yang nggak benar. Satu lagi Mbak, kalau ada kepastian juga mungkin banyak pihak yang selama ini dikorbankan akan mendapat kepastian. Kita lihat UGM bagaimana diuyak-uyak. KPU juga diuyak-uyak. Oh enggak lah, itu semua benar. Ya kalau memang jujur nggak merasa diuyak. Mabes Polri diuyak-uyak gitu ya. Nah, UGM justru kasihan. Mudah-mudahan kalau ini clean and clear, Bias Natalis tersebut juga nama baiknya akan 3 hari lagi. Jadi kita dukung untuk harusnya bangga punya mesin AI, tapi mesin AI-nya malah dibredel. Oke, clean and clear biar di persidangan ya nanti ya kita tunggu. Iya, kita tunggu itu ya. Oke, Pak Rifai Kusuma Negara, Mas Roy Suryo, Prof. Hipnu Nugroho, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima kasih, Prof. Sehat selalu semuanya ya. Terima kasih Pak Rifai, terima kasih Mbak Cindy.